Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang benda yang wajib dizakatkan dalam zakat fitrah, dan kita sudah mendapatkan pengetahuan bahawa dalam mazhab Hanafi hanya boleh menzakatkan pada zakat fitrah, yaitu al-hittah, gandum, wasyair, juga bahagian dari jenis gandum, kemudian at-tamar, kurma, dan zabib, dan kismis. Jadi hanya itu yang bisa dizakatkan untuk zakat fitrah, dan jumlahnya adalah 3,8 kilogram. Kemudian mazhab Hanafi juga mengatakan boleh membayarkan zakat fitrah dengan mengkonversikannya menjadi uang, dibolehkan. Jadi tidak mesti gandum, tapi boleh dibayar dengan uang, dengan syarat seharga 3,8 kilogram gandum. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahawa berdasarkan beberapa hadis Nabi, maka benda yang wajib dizakatkan dalam zakat fitrah yaitu makanan pokok orang-orang yang tinggal di daerah sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi makanan pokok boleh dizakatkan, dan jumlahnya yaitu 2,7 atau 2,8 kilogram makanan pokok tersebut. Dan juga jumhur ulama mengatakan tidak boleh ditukar atau dikonversikan dengan uang. Tidak boleh zakat fitrah itu dibayarkan dengan uang, wajib dengan bentuk makanan pokok tersebut. Baik, itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian pembahasan kita yang terakhir dalam zakat fitrah ini adalah masrafuha atau man ya'khuzuha. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Ittafaqal fuqaha, sepakat ahli fiqh mengatakan ala anna masraf zakatil fitri wa masarifu zakat al-mafruḍah. Zakat fitrah itu diperuntukkan kepada orang-orang yang ditentukan di dalam hukum zakat. Karena zakat fitrah juga dianggap sama dengan zakat harta dalam kewajibannya, maka orang yang menerimanya adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai mustahik zakat di dalam zakat harta.
Jadi Allah telah mengatakan bahawa yang berhak menerima zakat itu kan 8 orang. Maka 8 itu berlaku pada zakat harta, juga berlaku pada zakat fitrah. Artinya tidak boleh membayarkan zakat selain daripada 8 kelompok tadi, baik pada zakat harta maupun pada zakat fitrah. Tak boleh keluar dari 8 kelompok tadi. Lalu kemudian para ulama mengatakan bahawa di antara 8 kelompok itu, kalau zakat fitrah, yang mana yang lebih utama untuk dibagi? Kalau zakat harta, 8 kelompok itu kalau ada, hendaknya semua dibagi. Kalau zakat fitrah, 8 kelompok itu berhak mendapat, cuma yang lebih utama adalah fakir dan miskin, karena berhubungan dengan hari Aid, hari kebahagiaan mereka ketika berhari raya. Jadi jangan sampai orang-orang kaya makan apapun, si miskin tak makan apa-apa di hari yang membahagiakan. Makanya lebih utama membaginya kepada fakir dan miskin. Tapi kalau ada orang yang musafir atau ibnu sabil, yang kemudian singgah di kampung kita, lalu kemudian dia mengatakan dirinya kehabisan makanan dan segala macam, maka dibolehkan untuk diberikan melalui zakat fitrah, karena dia masuk dari 8 kelompok yang ada. Jadi sebagaimana mereka yang 8 kelompok ini boleh menerima zakat fitrah, maka orang-orang yang dilarang menerima zakat harta juga dilarang menerima zakat fitrah. Masih ingat Bapak Ibu pelajaran kita yang lalu, yaitu orang-orang yang diharamkan menerima zakat, mulai dari orang kaya, kemudian keturunan Nabi dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kemudian orang-orang yang ditanggung nafkah oleh si pemberi zakat. Jadi suami tidak boleh kasih zakat ke isteri, maka suami pun tidak boleh memberi zakat fitrah kepada orang yang ditanggung nafkahnya. Dan satu lagi, orang yang haram terima zakat adalah orang yang dihidupi oleh orang kaya. Maksudnya, kalau tadi kan siapa yang kita tanggung nafkah, kita tidak boleh kasih zakat ke dia. Jadi kita tidak boleh kasih zakat ke anak kandung, kita tidak boleh kasih zakat ke orang tua. Kalau orang tua itu memang masuk golongan yang wajib kita nafkahi. Nah, golongan berikutnya yang haram terima zakat adalah orang-orang yang dihidupi atau diberi nafkah oleh orang kaya. Contoh, isteri miskin tapi suaminya kaya, maka isteri ini tidak boleh menerima zakat karena dia dihidupi oleh orang yang kaya, yaitu suaminya. Isteri honorer di dalam satu kantor, rupanya kantor itu ada zakat, bolehkah memberikan kepada perempuan tersebut? Lihat dulu siapa suaminya. Kalau suaminya sama-sama miskin, maka dia boleh mendapatkan zakat. Dia memang miskin tapi suaminya kaya raya, maka si perempuan tidak boleh menerima zakat karena dia hidup atau dihidupkan, maksudnya kebutuhan hidupnya, oleh orang yang kaya. Jadi makanya Bapak Ibu, ini kita para bapak-bapak yang punya istri yang kerja bantu-bantu mungkin di kantor mana, lalu dia menerima zakat, suruh kembalikan zakatnya. Kalau kita merasa bahwa kita ini bukan lagi golongan orang yang miskin, tapi sudah
masuk ke golongan kaya. Jadi jangan kasih kesempatan orang memberi zakat ke kita kalau kita tidak boleh menerimanya. Jadi ini yang seharusnya dipegang dalam urusan distribusi zakat. Yang jadi penyakit di kampung-kampung ketika zakat fitrah dibagi sama rata semuanya, ini penyakit ya. Jadi saya tanya kepada beberapa petugas atau panitia zakat, pakan bagi mandum, kenapa semua satu kampung ada 300 kakak semuanya dapat, padahal di dalam 300 kakak itu mungkin sebahagiannya orang-orang yang haram menerima zakat. Dan ternyata jawabannya hampir sama, bahwa daripada ribut, tidak mau mengambil resiko, daripada ribut, kakak dibagi semuanya. Ada yang mengatakan pernah belum bagi urujih ke urang gasin, pernah saya bagikan orang miskin, fakir. Ternyata orang kaya pun banyak yang merasa miskin, sehingga orang kaya marah ketika tidak sampai zakat fitrah ke rumahnya. Nah, inilah orang-orang yang kaya tapi mentalnya mental miskin. Sebenarnya kan tak boleh. Orang kaya baru boleh terima zakat kalau dia menjadi amil, berarti haknya hak amil, atau kalau dia masuk ke dalam golongan fi sabilillah, dia kaya tetapi dia juga pasukan jihad untuk urusan agama. Nanti para ulama modern meluaskan makna fi sabilillah, semua perjuangan menghidupkan agama, guru-guru TPA ya, itu masuk ke dalam fi sabilillah itu. Tapi makna berikutnya apa? Makna yang diluaskan, yang sebenarnya yang kita sudah belajar apa? Yang disebut fi sabilillahnya ke orang berperang demi agama, yang kenyan fi sabilillah, mereka yang berhak terima zakat ya. Jadi kalau kita merasa kaya, selayaknya jangan terima. Dihantarkan zakat fitrah, tolak apa? Kembalikan, suruh bagi lagi ke fakir miskin. Jadi inilah akibat kalau iman dan ilmu agama kurang, sehingga orang kaya bakbut zakat fitrah pih metunok-tunok. Ini perkara yang sebenarnya tak layak terjadi, karena bagi mereka harum yang kepada hotel zakat fitrahnya. Malam kasih 1 sak, pagi dapat 2 sak. Malam kasih zakat fitrah, besok pagi sudah dapat lagi, padahal Masya Allah kekayaannya luar biasa. Nah, ini perlu disosialisasikan ya. Jadi nanti kalau ini kalau tidak ada perubahan apa-apa berdasarkan isbat, kemungkinan antara tanggal 1 atau tanggal 30 Februari atau tanggal 1 Maret itu mungkin jatuh, sudah masuk dalam Ramadan. Jadi sekitar 3 bulan lagi kita sudah Ramadan. Bagusnya ya, petinggi-petinggi kampung itu ketika sebelum waktunya bagi zakat fitrah itu disebarkan WA di grup-grup orang-orang yang diharamkan menerima zakat, untuk hanjik dan pegah dengan begini, karena yang ikut pengajian sedikit, ya, mohon dikabarkan melalui khutbah-khutbah Jumat ya. Rupanya yang kaya, yang miskin, kaya yang bermental miskin pun tak pergi Jumat. Mudah-mudahan dia bisa baca di grup WA. Jadi dikirim julang grup kampung, Pak. Orang-orang yang diharamkan itu, cari judulnya di Google, orang-orang yang diharamkan menerima zakat fitrah atau menerima zakat, sama itu. Kirimkan, jadi biar tahu. Jadi janganlah berebut-rebut pada zakat fitrah, karena itu sebenarnya adalah haknya fakir, haknya miskin, agar mereka bahagia ketika berhari raya. Kita yang kaya bisa makan macam-macam, jauh-jauh hari kita sudah pesan lontong, lalu sudah disiapkan rendang di urung gasin. Jangankan lontong, Pak, mungkin untuk besok hari raya pun mereka tak tahu makan apa. Kita toples, kita ganti baru, isi toples, kita isi macam-macam. Di urung gatin mutapu hana.
Setelah itu kita ambil lagi berasnya, kita ambil lagi hak si miskin. Nah itu kalau bisa jangan lakukan itu, harus diperbaiki cara mendistribusikan zakat. Satu lagi yang sempat kita jelaskan dulu Pak, juga berlaku pada zakat fitrah adalah ketika distribusikan itu amil juga berhak hasil kerjanya. Tapi perlu saya ingatkan kembali, amil itu bukan langsung memotong 1/8 untuk dirinya, tetapi disesuaikan dengan keringatnya. Jadi sangat aneh kalau amil yang jumlahnya cuma 5 orang atau 6 orang, lalu kemudian setelah dikumpulkan beras zakat fitrah dipotong 1/8 untuk amil, karena amil dianggap bahagian dari 8 kelompok. 1/8 untuk amil, 1/8 untuk amil dibagi cuma berenam. Nanti kemudian untuk fakir miskin 1/8, fakir 1/8, miskin 1/8, mereka 1/8 dibagi untuk 200. Makanya orang miskin dapat zakat fitrah sabar-sabar plastik, diambil sabar-sabar becak pun. Kaji payah minta amil yang baik pungo. Haru lagi nya anda keren Pak, karena hai ada bikinnya. Kenapa anda pakai ini? Amil itu disesuaikan jatahnya dengan keringatnya. Tugas amil apa? Tugas amil itu menjemput. Itu dari masa Nabi jemput tu, ketuk pintu rumah orang kaya. Ketuk pintu rumah orang kaya, tarik, ambil. Itu tugas amil. Dia jadi panitia, dia jadi petugas, lalu mendata orang-orang miskin. Setelah itu hantar ke rumah orang, ketok lagi pintu rumah orang miskin. Itu tugas amil yang sebenarnya. Jadi bukan mengumumkan di mik, bukan diumumkan di mik untuk mendatangi menasah bapak ibu, datang ke menasah ambil zakat. Nanti duduk juga waktu dibayar zakat orang kaya, duduk di menasah. Waktu hantar duduk di menasah. Cuma modal matming saja. Lalu tiba-tiba dapat jatah yang paling besar. Ini aneh Pak. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala itu harus dirubah. Makanya sangat perlu mengikuti pengajian-pengajian yang memberitahukan tentang bagaimana syariat itu dijalankan. Yang lebih aneh lagi Bang, yang lebih aneh lagi, ketika dia si amil ni membagikan zakat, bukan dia yang bagi, disuruhnya anak-anak muda, sehingga anak muda masih peluru akan bagi. Awakkah merepot jatah, dikasihnya gaji untuk anak-anak muda ini, gaji itu diambilnya lagi dari bahagian zakat. Seharusnya itu tugas dia utus orang, seharusnya gaji mereka diambil dari mana Pak? Dari gaji dia, karena dia yang seharusnya mengantarkan atau membagikan. Ini tidak, dia suruh-suruh orang, lalu dia ambil dari zakat, kasih untuk 10 orang anak muda yang bagi-bagi ke seluruh kampung. Padahal itu tugas dia. Kalaupun dia buat begitu, berarti 10 orang ini adalah petugas dari amil, dan mereka bukan amil, petugas dari amil. Maka ambil gaji dari amil, bukan dari hak amil. Jadi kan Masya Allah, orang hanaya ke neraka bacut. Itu tak boleh terjadi begitu. Makanya perlu diperbaiki keadaan-keadaan seperti itu. Baik. Kemudian perlu diingat satu pengetahuan Pak tentang waktu kita membahas perkara-perkara yang dimakruhkan. Jadi waktu kita bahas perkara yang dimakruhkan dalam urusan zakat, itu salah satunya adalah tidak dibolehkan
memanggil orang untuk mengambil zakat. Kan Bapak ingat kembali, seperti kita memanggil posyandu, bapa-bapa, ibu-ibu tolong datang ke Menasah untuk mengambil zakat. Itu termasuk perkara yang dilarang, karena itu menentang syariat. Jadi amil itu mendistribusikan ke rumah-rumah, bukan mengumpulkan orang untuk mengambil zakat ke tempat di mana dia berada. Dan itu tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi, para sahabat itu tidak pernah mempraktikkan begitu. Jadi amil itu betul-betul bertugas mengetuk pintu rumah untuk mendistribusikan zakat. Dan seharusnya waktu kumpul zakat juga begitu. Seharusnya waktu mengumpulkan zakat itu juga amil datang ke rumah-rumah, bukan orang yang mengantarkan zakat ke Menasah. Seharusnya begitu, Pak. Cuma masih bisa dimaklumi kalau itu, karena mungkin susahnya mencari orang ke rumah-rumah waktu amil datang, kadang-kadang dia nak di rumah berulang-ulang. Kalau itu masih bisa dimaklumi, jadi lebih mudah untuk orang datang mengantar. Tapi waktu orang mengambil zakat, jangan dikumpulkan orang-orang miskin untuk mengambil zakat ke balai desa atau ke Menasah. Wajib amil mendistribusikannya ke rumah-rumah mereka. Dan sekali lagi, kalau bisa jangan berikan zakat kepada yang tidak berhak menerima zakat. Ingat kembali pelajaran kita, kalau salah kasih saja disuruh tarik balik. Zakat salah diberi, roh mejuk ke orang kaya. Bagaimana keputusan para ulama? Tarik balik, berikan kepada fakir miskin. Karena zakat ini prosedural, dia ini berbicara di atas hukum Allah. Sebagaimana kita tidak boleh mengutak-ngatik warisan, begitu juga tidak boleh mengutak-ngatik urusan zakat. Dia prosedural, Pak. Allah yang atur semuanya. Jadi itu yang sudah banyak ditinggalkan hari ini. Baik, itulah tentang seputar zakat fitrah. Sudah selesai tentang zakat wajib. Kemudian kita sedikit, masih ada waktu sebelum kita bertanya jawab, kita masuk ke judul berikutnya adalah sedekatut tatawwu', yaitu tentang sedekah yang sunnah. Nah, kenapa dibahas sedekah sunnah? Karena sedekah itu kan dibagi dua. Ada sedekah wajib, yaitu zakat, dan zakat itu dibagi dua, zakat harta dan zakat fitrah. Berarti itu namanya sedekah wajib. Selain sedekah wajib, namanya sedekah sunnah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedekah sunnah selain daripada zakat fitrah dan zakat harta, itu semuanya pemberian disebut dengan sedekah sunnah. Pahala sedekah wajib itu lebih besar daripada sedekah sunnah. Jadi jangan sampai mendahulukan yang sunnah lalu melepaskan yang wajib. Zakat wajib tidak dikasih, tapi orangnya suka bersedekah sunnah, itu sudah salah. Kita ini yang diminta Allah untuk kita jaga-jaga adalah yang wajib. Allah beri pahala yang wajib lebih besar daripada yang sunnah. Kita bisa masuk surga dengan yang wajib. Kalau yang wajib tidak kita lakukan, yang sunnah tidak bisa membuka pintu surga. Salat tahajud tiap malam, salat 5 waktu tak ada. Jangan fikir salat tahajud itu bisa membuka pintu surga kalau tak dibuka oleh salat wajib. Jadi hukumnya sama dalam semua perkara. Yang sunnah itu hanya untuk melempangkan, artinya memudahkan. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan pada yang wajib, Allah tutup dengan yang sunnah, lalu bisa membuat bertambahnya timbangan di hari mizan. Itu fungsi sunnah. Tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Salat subuh 2 rakaat itu lebih besar pahalanya daripada salat tahajud 1000 rakaat. Kalau salat qabliyah subuh saja pahalanya
melebihi dunia dan isinya, bagaimana dengan solat subuh? Nah, jadi jangan terfikir bahwa orang melalaikan yang zakat wajib, tapi yang sunnah-sunnah dia jaga betul. Zakat sedekah sunnah dia jaga betul. Itu sudah salah dalam menentukan mana amalan yang lebih utama. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah 245, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang melakukan sedekah sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man zalladhi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, barang siapa yang meminjamkan harta kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah kali lipatkan hartanya dengan kebaikan yang sangat banyak. Itu janji Allah. Bayangkan Bapak Ibu, sedekah sunnah dihargai oleh Allah, apalagi sedekah wajib. Kita ini berada di dalam lindungan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Adakah di antara kita yang pernah diberikan modal oleh orang kaya? Ketika modal itu dikembalikan, pernahkah orang kaya itu membeli kembali modalnya? Tidak akan ada, Pak. Orang kaya meminjamkan mobil kepada si miskin sebagai modal usaha. Si miskin mengembalikan mobilnya setelah selesai usahanya. Adakah orang kaya yang membeli mobilnya sendiri ketika sudah dikembalikan? Tidak ada. Paling orang kaya mengatakan apa? Terima kasih sudah dikembalikan mobilnya. Tidak ada yang hananya motornya lomblo. Nanti dibilang orang gasin, tapi nya motor ini mobil bapak. Tidak saya beli, walaupun saya pinjamkan tapi saya beli balik. Tidak ada apa. Kita terima itu, paling kita ucap terima kasih lah, sudah dikembalikan, alhamdulillah. Orang miskin pun berterima kasih sudah dibantu. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah meminjamkan sesuatu kepada kita sebagai modal, Allah suruh menginfakkan modal yang diberi untuknya. Lalu ketika kita infakkan, ternyata infak kita yang modalnya dari Allah itu dibeli oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli, kata Allah, Allah beli dari seorang mukmin. Syaratnya mukmin, karena kalau kafir tidak dapat kebahagiaan ini. Allah beli dari seorang mukmin. Apa yang dibeli Allah? Semua yang engkau beri kepada Allah dengan hartamu, dengan nyawamu, Allah beli. Dengan apa Allah beli? Bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, bukan dengan rupiah. Allah beri bi anna lahumul jannah. Allah beri dengan surga. Coba lihat, Pak, bagaimana Tuhan kita yang begitu Rahman, begitu Rahim. Dia yang berikan kita modal untuk jadi orang kaya. Yang kayakan kita pun Allah. Lalu Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang telah kuberi kepadamu. Ketika kita infakkan, seharusnya kan Allah mengatakan terima kasih sudah dikembalikan, kan begitu. Tapi tidak, dibeli. Modal-modal Allah kita kembalikan, dibeli. Dibeli dengan apa? Surga. Kan aneh, Pak. Maksudnya kalau secara akal sehat itu aneh. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Makanya orang-orang yang berjuang di dunia memberikan infak, sedekah, walaupun itu sunnah, tapi Masya Allah di sisi Allah itu menjadi sebuah perdagangan yang tak pernah merugi. Makanya kan Allah menyebutkan tijaratan lan tabura, yaitu perdagangan yang tak pernah merugi. Kita kalau berdagang, Pak, jaya 10 tahun, nanti ada waktunya untuk merugi, pasti ada.
Tapi berdagang dengan Allah tak pernah merugi. Bagaimana berdagang? Kita yang jual, Allah yang beli. Jualnya dengan apa? Berikan apa yang Allah pernah beri, berikan ke fakir miskin, berikan kepada siapa yang ditunjuk oleh Allah. Begitulah konsep yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat ini, mungkin sudah pernah kita beritakan, ada kisah di masa Nabi, Pak, berkenaan dengan ayat meminjamkan ini. Dulu seorang sahabat bernama Abu Dahdah, ketika ada sengketa di antara dua orang di masa Nabi, yaitu pohon kurma tumbuh di batas garis tanah seseorang. Yang punya tanah minta supaya pohon kurma itu ditebang. Yang punya pohon kurma tidak mau tebang kecuali dibeli oleh orang yang punya tanah. Kan ada manusia begitu, Pak. Dari dulu sudah ada manusia begitu. Tanah-tanah kita. Lalu kemudian dia buat kedai di tanah kita. Waktu kita suruh pindah, disuruh bayar kedai dia. Nah, berat pungo, Pak. Tanah-tanah kita. Dia buat kedai di tanah kita tanpa izin. Waktu kita suruh pindah, disuruh bayar kedai dia. Dari dulu ada begitu, Pak. Makanya orang jahiliyah itu dahsyat cara berfikir. Ini yang model-model hari ini begini, Pak, itu memang keturunan jahiliyah ya, Pak. Di Batu Pahat, Pak, ada bandit yang suka begitu. Saya tidak usah sebutkan orangnya, mungkin antara bapak ada yang kenal itu. Dan ada tanah orang dia serobot, dibuatnya lapangan badminton, dibuatnya lapangan basket. Dia buat terus, dia semen terus. Ini tanah-tanah orang ni, tidak minta izin, dia buat terus. Nanti ketika yang punya tanah berkunjung, dilihatnya sudah ada lapangan badminton. Lalu dimintanya, disuruh bongkar, minta izin sama siapa buat. Ini apa kata si preman ni? Bayar dulu semua semen-semen yang sudah saya buat. Bayar semuanya. Begitulah sampai mati dia begitu. Dia akan mati. Akan mati. Nanti kalau ke Batu Pahat, bapak tanya, so Raja Preman ini yang bud lagi nya, semua kenal itu. Dekat-dekat situ lah, Pak. Begitu kerjanya, Pak, sampai mati lagi nya. Na'udzubillah. Dulu begitu, Pak. Ada orang yang begitu, padahal dia udah Islam nih, yang orang nih. Jadi dia suruh bayar sama yang punya tanah ini. Punya tanah mau buat pagar, ada kebun kurma, ada satu batang kurma tumbuh di batas itu, disuruh pindah, disuruh bayar. Kalau enggak mau dia pindahin. Ketika terjadi sengketa itu, lalu kemudian terdengarlah kabar kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan kepada orang yang punya batang kurma, kalau engkau mau memindahkannya, maka Allah akan membalas semua kebaikanmu dengan kurma yang lebih banyak. Apa dia katakan? Tidak perlu, yang perlu saya dibayar. Dan lebih kurang ajarnya, dia minta dibayar berkali lipat dari harga kurma yang normal. Dan ketika sedang terjadi sengketa itu, terdengarlah berita ini oleh Abu Dahdah. Abu Dahdah seorang sahabat Nabi yang punya kebun kurma, isi kebun kurmanya 500 batang. Dan dikenal hasil panen Abu Dahdah ini kurmanya kurma-kurma terbaik. Jadi Abu Dahdah datang ke situ. Nabi sudah lihat sengketa ini susah ini diselesaikan, karena yang punya pohon ini keras sekali kepalanya. Bahasa kita gerda-uda. Kalau bahasa Inggrisnya hanauta. Jadi akhirnya Nabi mengatakan, siapa yang mau membeli pohon kurma ini supaya bisa selesai urusan ini, maka kujamin dia akan diganti dengan kebun kurma di surga. Abu Dahdah begitu mendengarkan kalimat yang keluar dari utusan Allah, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, biar ku beli. Akhirnya karena tadi si yang punya batang kurma tidak mau ditawar dengan harga biasa, harus berkali lipat. Akhirnya Abu Dahdah mengatakan, ku beli pohon kurmamu dengan satu kebunku. Sedangkan kebun dia 500 batang pohon kurma, dibeli satu batang kurma. Ku beli batang kurmamu ini, tebang supaya bisa selesai sengketa ini, ku beli dengan satu kebun kurmaku. Apa ndak senang ni yang hana utaknya, Pak?
Apa tak senang dia? Satu kurma dia bisa dapat satu kebun. Abu Dahdah pun tak mau mikir panjang, karena tadi dia dengar dari Nabi dibalas oleh Allah kebun di surga. Orang sahabat Pak kalau dengar janji dari Nabi itu penuh iman di dalamnya, dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun kepada janji Allah dan Nabi. Sudah selesai di situ, Abu Dahdah pulang ke kebunnya. Dilihatnya anak dan istrinya masih dirangkang dalam kebunnya, sedang mengumpulkan hasil panen tersebut. Masih ada hasil panen yang sedang dikumpulkan. Kata Abu Dahdah, wahai istriku, wahai anakku, keluarlah, kebun ini bukan lagi milik kita, barusan sudah kujual. Terkejut istrinya, lalu istrinya mengatakan, bagaimana ceritanya, kok bisa begitu? Kata Abu Dahdah, diceritakanlah dari awal. Lalu istrinya mengatakan, ma arbahallah tijaratak, sungguh beruntung sekali perdagangan dengan Allah ini. Istrinya langsung mengatakan, sungguh beruntung perdagangan ini dengan Allah. Itu istri dulu begitu. Tak ada kalimat sedikit pun yang aneh-aneh, tak ada. Coba bapak yang jadi Abu Dahdah hari ini, bapak jual kebun untuk menyelesaikan sengketa orang. Bapak jual kebun, selesaikan sengketa satu orang. Kita lapor ke isteri, kebun kita sudah kita jual, untuk bisa orang supaya baik mau pakai, sudah kita jual. Kira-kira isteri hari ini mengatakan apa? Pekapungoro ni, cibangai udah ni, pun apa belah kebun katanya udah belah tapohnya. Tapi tidak semua isteri begitu, kan? Isteri kita insya-Allah tidak begitu, tapi lebih parah lagi daripada itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, sepasang suami isteri berharap kebun di surga, sampai tidak memperkarakan masalah kebunnya diambil oleh satu orang yang bersengketa. Begitulah kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dahdah, langsung setelah itu ketemu sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Abu Dahdah, aku telah melihat, aku telah diperlihatkan oleh Allah kebun kurmamu di surga. Jadi langsung gambaran kebun kurma Abu Dahdah, langsung diturunkan malaikat, dinampakkan Rasulullah, ini kebun kurma Abu Dahdah di surga. Rasulullah memujinya, begitu ranumnya, begitu indahnya. Dibacakanlah ayat ini oleh Rasulullah, man zalladhi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang menghutangkan, meminjamkan sesuatu kepada Allah, maka Allah balas dengan yang berkali lipat. Inilah iman. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedekah sunnah itu pahalanya Pak menggila. Makanya orang yang mau meninggal itu minta izin sebentar agar bisa bersedekah. Bagi yang kurang sedekah, pas mau meninggal berjumpa malaikat maut, dinampakkanlah pahala-pahala orang yang bersedekah. Orang yang kurang sedekahnya di dunia, maka dia memohon kepada Allah, tundalah ajalku sebentar, la asaddaqa, biarkan aku bersedekah. Lalu janji Nabi mengatakan, innal abda iza tasaddaqa min tayyib, seorang hamba kalau bersedekah dari yang baik-baik, kemudian taqabbalallah minhu, Allah terima sedekahnya, wa akhazaha biyaminih, Allah terima dengan tangan kanannya. Maksud tangan kanan bukan tangan seperti makhluk, tapi sisi kanan, maksudnya Allah begitu gembira memuliakan dengan tangan kanan. Farabbaha, lalu sedekah kita itu dipelihara, dikembangkan oleh Allah, ya, seperti seseorang memelihara untanya dari kecil besar. Inna rajula la yatasaddaqa bil luqmah, kalau seseorang bersedekah di dunia dengan satu suapan, fatarabbu fi yadillah, fatarbu fi yadillah, maka satu suapan itu menjadi tumbuh subur di sisi Allah, hatta takuna mislal jabal, sampai berubah menjadi gunung. Fatasaddaqu, kata Rasulullah, bersedekahlah. Jadi ini janji kabar gembira bagi kita yang ahli sedekah, Pak. Satu suapan kita beri dalam sedekah sunnah, ternyata satu suapan itu tidak kita temui lagi. Kita pernah kasih 10.000 ke fakir miskin, itu kita tidak akan bertemu lagi dengan 10.000 itu, karena 10.000 itu diterima oleh Allah, lalu kemudian dipelihara, dia tumbuh Mak, sedekahnya tumbuh. Waktu kita berjumpa dengannya bukan lagi 10.000, tapi sudah menjadi gunung, ya. Yang lebih banyak, lebih besar gunungnya.
lebih banyak lagi menjadi gunung-gunung untuk menunggu pemiliknya. Maka kan luar biasa Pak. Sedekah bacut watai merempok ke leo benan. Maka kita terkejut-kejut sampai mungkin kita nanti akan bertanya, mungkinnya tolong, mungkinnya tolong. Karena tidak lagi dia Pak. Beras yang bapak kasih ke orang miskin itu tidak lagi sebesar ini, tapi berubah menjadi gunung, dipelihara oleh Allah, tumbuh kembang. Itulah hebatnya orang bersedekah. Maka jangan habis gaji untuk urusan dunia saja. Seperempat gaji itu usahakan bersedekah, usahakan bersedekah. InsyaAllah selamat dunia dan akhirat. Baik, inilah tentang sedekah, mukaddimah tentang sedekah yang sunnah. Nanti pertemuan ke depan kita akan lihat sedekah-sedekah sunnah mana yang paling baik.